Westi. Oke, aku suka semangat kalian. Udah minum kopi belum? Aduh, lemes. Gue tuh kalau sehari nggak minum kopi rasanya kayak ada yang kurang gitu. Kalian gitu nggak sih? Kayak lifestyle-nya tuh udah kayak gitu. Sehari tuh harus ada secangkir kopi. Lu nggak jaksel banget lu, Ci lu. Harus ngopi dong. Ngomong-ngomong soal kopi, tahukah kalian kalau secangkir kopi yang kita minum itu melalui proses yang cukup panjang? Makanya hari ini gue mau langsung ngobrol sama prosesor pasca panen sekaligus founder dari Kopi Java Halu, Teh Rani. Gue mau pakai bahasa Sunda nih. Kumaha, damang, Teh Rani. Pangestu. Ngerti. Gue harus balas apa, Mi? Pangestu tuh baik ya? Iya, Pangestu tuh baik. Pangestu tuh baik. Oke, jadi kabarnya baik ya, Teh Rani. Teh Rani, tadi aku sempat mention prosesor pasca panen. Kok bisa sih Teh Rani tuh dapat gelar prosesor pasca panen, itu maksudnya apa sih? Sebenarnya di industri kopi itu ada yang namanya rantai supply. Rantai supply itu ada petani, kerjanya di kebun, ngurusin pohon kopi. Nah, dari situ pindahlah ke processing atau prosesor orangnya yang mengerjakan pasca panen. Setelah panen dikerjakan oleh prosesor. Lalu ada lagi rantai supply lainnya adalah roaster. Dari prosesor itu mengerjakan dari buah kopi segar sampai ke green bean. Setelah jadi green bean disangrai di roaster. Nah, setelah jadi roasted bean di roaster barulah ke brewers. Brewers itu bisa di rumah, bisa di coffee shop, seperti itu. Oke, jadi itu profesinya. Jadi dari awal sampai akhirnya kopi itu jadilah prosesor pasca panen seperti itu. Aku pikir tuh kayak pasca panen itu kan berarti setelah panen, apalagi gitu. Betul. Setelah panen kopinya diproses, dijadiin apa? Bisa dijadiin wash, honey, natural, luwak. Nah, ini kerjaannya ada di prosesor. Oke. Kopinya ada apa aja sih yang ada di sini nih? Iya, kopinya ini ada 4. Kita ada double wash, ada honey proses, ada natural, ada luwak enzimatik. Luwak enzimatik. Iya. Ini nih menarik nih, luwak enzimatik. Jadi apa nih? Di Indonesia ini kan punya heritage kopi, namanya kopi luwak. Nah, kopi luwak ini luwak liar yang katanya kopi paling mahal di dunia. Oke. Dia kopinya dipilih oleh luwak, kopi yang mateng, terus dimakan. Setelah itu besoknya luwaknya terus luwaknya dikumpulin tuh sama petani, terus diproses, kan gitu ya. Nah, ini karena keunikannya dan karena jumlahnya yang sangat terbatas, jadilah kopi luwak ini harganya mahal dan banyak dicari di seluruh dunia. Tetapi ketika diseduh memang rasanya berbeda. Nah, kenapa kita ada luwak enzimatik? Ternyata ada juga beberapa aktivis kopi yang menyayangkan kenapa harus mengabuse luwak. Ya, karena untuk memenuhi pesanan yang begitu tinggi, ada yang luwak sengaja dikandangin, kemudian dipaksa makan kopi yang banyak, padahal bukan makanan utamanya. Itu menyakiti luwak. Nah, untuk itu Java Halu kerjasama dengan IPB melakukan penelitian bagaimana enzim dari perut luwak ini mempengaruhi proses cita rasa kopi. Gitu. Lahirlah kopi luwak enzimatik atau luwak animal free. Oke, berarti tanpa animal abuse ya di sini. Tanpa animal abuse, hanya diambil enzimnya dari perutnya satu kali ya, dari pupnya satu kali saja, luwaknya sudah diliarkan. Setelah itu enzim itu dikembangbiakan di laboratorium. Oh gitu. Lalu enzim yang sudah berkembang biak ini dipakai di proses fermentasi di tempat kami di Java Halu. Di tank-tank fermentasi gitu. Jadi bisa produksi kopi luwak dalam jumlah banyak. Hasilnya lebih konsisten tapi tidak juga menyakiti binatang dan cita rasanya tetap unggul. Oke, cita rasanya tetap sama ya. Iya, lebih baik. Oh, bahkan lebih baik. Betul, ya dengan menggunakan enzim. Dengan menggunakan enzim bisa ini. Bisa nggak sih disebut enzim buatan? Betul, bisa disebut artificial bisa. Dan ini sudah mendapat top 5 kopi green coffee competition di Southeast Asia. Wih, 2 bulan yang lalu. Jadi pemenang top 5. Top 5. Ya. Oke. Southeast Asia.
Oke, ini udah sampai ke luar negeri, udah ekspor juga. Sudah 3 tahun yang lalu kami launching di Boston bersama Kemenkop waktu itu. Oh, wey. Hebat ya. Terus kita ekspor juga ke San Francisco dan alhamdulillah sudah bisa masuk ke Saudi Arabia karena memang kan ini lebih higienis. Oke, karena memang ini animal abuse jadi lebih bisa diterima gitu Lebih ya. bisa diterima, dia higienis, dia tidak ada animal abuse, jadi kita we don't need to drink poop coffee anymore. Oke, kalau buat aku nih, aku kan suka kopi americano biasanya. Sehari-hari minumnya tuh itu. Teh Rani menyarankan apa jadi buat gini, aku? Kopi ini sebenarnya di dunia ada 3 proses. Yang pertama natural, itu proses yang paling kuno. Jadi dari buah kopi cherry tidak perlu dikupas, dia hanya dibersihkan lalu dijemur. Itu dulu seperti itu. Yang kedua adalah honey process. Honey process itu kopi dipetik lalu dikupas, getahnya masih nempel, jemur sehingga ketika kering dia seperti ada gumpalan madu, makanya disebut honey process. Manis nggak itu? Itu manis, itu lebih manis. Yang ketiga kopi wash atau full wash. Kopi dipetik, dikupas, dicuci bersih, lendirnya dihilangkan, baru dijemur. Itu cocok untuk espresso, untuk americano base, karena dia tidak terlalu fruity sebab si getahnya itu sudah kecuci. Nah itu tanpa fermentasi zaman dulu. Sekarang sudah fourth wave, gelombang keempat processing di dunia. Ini kopi mengalami proses fermentasi dan fermentasi ini juga memberi tambahan cita rasa kepada kopinya. Jadi double wash itu selain dia buttery, chocolatey, dia brown sugar, dia clean, ada juga orangesnya atau citrusnya. Itu cocok banget buat americano pagi-pagi. Berarti aku yang double wash. Iya. Oke, boleh yang ini nanti bungkus ya buat gue ya pokoknya ya. Udah di-keep dulu. Kopi itu kan banyak ya di Indonesia, bahkan kayak bisa dibilang tuh pada latah gitu. Bisa dibilang kayak gitu, walaupun memang komoditi di Indonesia tuh salah satu yang terbesar di dunia. Betul. Tapi yang membedakan menurut Teh Rani, yang membedakan kopi Java Halu dengan kopi lainnya tuh apa? Di pengolahannya tuh seperti apa? Oke, Indonesia ini menjadi salah satu coffee belt di dunia. Lalu di Indonesia juga ada coffee beltnya Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Papua. Nah Java Halu ini posisinya ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu di Pulau Jawa ini karakter utamanya dia medium acidity, medium body. Kalau Sumatera bodinya tinggi, tapi acidity-nya rendah. Itu secara garis besarnya. Nah, bagaimana kopi Java Halu ini berbeda? Kita memang mendesain dari sejak di budidayanya. Bagaimana kita mengelola tanahnya, bagaimana kita memilih varietasnya, merawat tanaman kebunnya, lalu cara memetiknya atau panennya itu kita petik merah. Setelah dipetik merah, kita bawa ke processing, ke washing station Java Halu, itu di floating dulu atau dirambang. Jadi yang merah tapi dia ngapung itu dipisah, berarti ada hamaknya. Kalau buah kopi yang ada hamaknya, itu cita rasanya juga kurang enak. Setelah itu disortir lagi, tahapan specialty itu kan sebenarnya multi tahapan sortir. Mulai dari kebun, processing, green bean dan lain-lain sampai ke roasting kan seperti itu. Nah, di Java Halu ini kita mengutamakan pengolahan kopi hemat air, tanpa bahan tambahan apapun, dan specialty grade. Fermentasinya terkontrol sehingga cita rasanya lebih konsisten di setiap batch dari kopi itu. Apa yang disebut setiap batch, ketika kita kirim satu kontainer itu ada 300 karung lebih. 300-300-nya itu kita kontrol sejak dari mulai pemetikan sampai pengepakan. Ada kodenya, ada logbooknya, ada roasting sampelnya dan ada hasil cupping testnya seperti itu. Jadi terjamin pasti ya. Betul. Lebih banyak ekspornya atau buat 90% Java Halu kopi ekspor. 90% untuk pasar ekspor. 10%-nya? 10%-nya lokal. Kami ada toko kecil di Kota Baru Parahyangan Padalarang. Di situ untuk edukasi baik kepada teman-teman yang baru mau mengenal kopi, juga buyer yang baru mau mengenal Java Halu, kita bawa ke situ dulu. Di situ bukan hanya sekedar ngopi, bisa makan bacang telur asin buat teman kopinya. Bacang telur asin. Itu makanan Sunda ya? Itu sebenarnya makanan budaya Chinese ya, tapi kita buat di ala kita pakai telur asin, pakai ayam untuk bekal kita kalau ke kebun supaya awet. Karena kalau lemper itu terlalu kecil kan, kalau ke kebun kan jauh, bacangnya gede gitu. Itu viral juga. Di mana tadi boleh di Kota Baru Parahyangan Padalarang. Namanya apa? Pasar modern Pasar Parahyangan di Kota Baru Parahyangan. Jadi besti-besti UMKM nih kalau misalkan mau mengenal Java Halu lebih bisa ke situ ya. Bisa ke situ, di situ bisa melihat
ada parchment, mulai ada cherry itu seperti apa sih? Gabah itu seperti apa? Karena gabahnya untuk natural dengan untuk honey dengan untuk wash itu beda-beda. Di situ kita display ada. Oke. Nah, Teh Rani, selain menariknya Java Halu yang udah dikasih tahu sama Teh Rani, aku ngelihat Java Halu tuh ada hal yang menurut aku ini tuh lain daripada yang lain dan belum pernah aku temuin Apa di itu? usaha-usaha lain. Ini ada beritanya, sulap limbah kopi jadi briket hingga pematik api. Oh iya. Itu apa sih? Jadi gini, untuk menciptakan cita rasa kopi yang unggul, itu kita memerlukan bantuan mikroba atau bakteri. Ya. Dan mikroba itu ada di mana-mana. Ada di meja ini, ada di baju kita, ada di tempat fermentasi, ada di kulit kopi. Untuk itu, saya berpikir kita harus menciptakan lingkungan tempat produksi yang bersih dan sehat. Sehingga yang utama tidak boleh ada sampah. Dan kontaminasi daripada sampah itu kan pasti ada lalat. Nah, kalau kita panen satu hari 10 ton, itu pasti sampahnya itu 5 ton saat itu juga. Kalau panen 10 ton, sampahnya 5 ton. 5 ton itu pasti. Setengahnya sendiri, si kulit kopinya. Ya. Dan kulit kopinya ini mudah teroksidasi, lebih mudah seperti apel. Jadi dia 3 hari sudah menimbulkan cairan asam yang pH-nya sangat rendah, itu tidak baik untuk tanah. Kalau cairan asam itu kita buang ke kolam ikan mati. Kalau cairan asam itu kita siramkan ke rumput, rumputnya mati. Berarti cairan asam ini harus diproses dulu sebelum betul-betul kembali ke tanah. Nah, di Java Halu, kulit ini segera dikeringkan. Setelah dikeringkan, akan diproses selanjutnya menjadi byproduct, yaitu briquette, kemudian fire starter, kemudian sebagian dipakai untuk konsumsi makanan maggot. Jadi maggot itu kita namakan magovi karena 100% makannya kulit kopi, sehat ya, langsing-langsing. Langsing-langsing maggotnya. Iya, seperti itu. Dan uniknya fire starter ini harga 1 kilonya lebih mahal daripada kopi komersial grade. Diekspor ke Korea. Jadi si limbahnya ini tadi harganya bisa lebih mahal dari harga green bean yang diekspor, green bean commercial grade yang diekspor. Jadi kopi Java Halu nih jualan kopi apa jualan limbah? Keduanya ya Teh ya. Karena ternyata uniknya dari pengolahan limbah ini tadi harganya malah lebih mahal daripada kopinya. Betul, dan mereka yang menentukan harganya. Saya sendiri kan kita cerita nih. Jadi kekuatan Java Halu itu di ceritanya, di story-nya kepada buyer, menceritakan ini loh prosesnya, ini bahan bakunya. Menurut kamu di pasaran Korea itu seperti apa? Dan dia yang menyarankan kayaknya range-nya di harga segini kami bisa jual. Dan karena ini produk tambahan, produk dari limbah ya kita happy-happy aja, apalagi harganya sudah cukup tinggi seperti itu. Oke, itu inovasi dari kopi Java Halu ya. Betul. Dan apalagi kan kalau misalkan berbicara soal Korea, memang dia salah satu negara yang sangat peduli dengan green business atau green economy. Betul. Mereka dengan membeli hasil produk sampah kita itu salah satu dukungan mereka untuk kita agar kita tetap terus berinovasi, mengelola sampah kita menjadi satu produk yang bermanfaat untuk lingkungan, juga balik lagi ke industri kopi. Oke. Selain pematik api ya tadi ya. Terus habis itu ada briquette. Ada apa lagi? Selain kompos juga. Nah, kita sekarang sedang merancang. Jadi dari hasil kita membuat briquette itu kan ada proses nih, proses pyrolysis system. Pyrolysis system itu menghasilkan arang yang bisa bermanfaat banyak hal. Salah satunya briquette. Itu hanya salah satu. Sebenarnya begitu luas. Tetapi dalam proses pyrolysis ini itu menimbulkan limbah. Limbahnya adalah limbah asap. Limbah asap ini lagi-lagi tidak baik kepada mikroba yang core bisnis saya adalah di kopi, gitu. Sehingga yang saya cari solusi adalah bagaimana memproduksi, melakukan kegiatan pyrolysis tanpa limbah asap. Dan itu kita sudah mendapatkan satu desain mesin produksi untuk carbonize untuk pengolahan limbah ini tanpa menimbulkan asap. Dan asapnya itu ditangkap menjadi cairan biokoagulan untuk finishing kayu, untuk finishing karet agar dia tidak berbau dan dia jadi lebih lembut. Oke, jadi itu turunannya dari limbah pun bisa jadi inovasi ya? Betul. Dan nextnya lagi, ini akan menjadi target kami selanjutnya adalah jadi carbon credit. Carbon credit? Iya. Kredit
Karbon kredit itu kan kayak pinjaman gitu ya. Itu apa sih Teh? Ini menarik banget nih, karbon kredit Ya, apa boleh jadi diceritain? begini, kita ini kan kegiatan industri kopi itu dari hulu sampai hilir itu sebenarnya ada carbon footprint-nya ya. Bagaimana kita bukan hanya memproduksi satu kopi, tapi banyak menghasilkan limbah juga. Sampai mesin yang nyeduh, yang roasting itu juga ada carbon footprint-nya. Nah, di processing juga seperti itu. Limbahnya saja sudah puluhan ton. Anggap satu tahun masa panen kita memproduksi 300 ton cherry. Berarti 150 tonnya sampah. Iya. Ini akan menjadi sampah, akan menjadi carbon footprint, atau ini akan menjadi carbon credit, depends kepada kitanya. Jadi limbahnya tadi itu tuh dihitung gitu. Limbahnya itu dihitung ketika sudah diproses, dia akan menjadi carbon credit untuk climate change kita, untuk dunia kita. Oke, dan itu dihitung dan di situ ada pundi-pundi Iya, uangnya ya di situ ya. ada. Wow, ternyata limbah pun bisa jadi Betul. uang. Itu bener-bener yang limbah kan? Maksudnya Iya, nggak betul, yang yang diolah, limbah. nggak diolah gimana Itu nanti kan? diolahnya kan menjadi karbon aktif tadi Oh, oke. dengan mesin yang tadi. Ini Teh Rani tuh aku denger dari cerita Teh Rani udah si paling kopi, terus inovatif banget gitu, bahkan mengerti sekali soal pengolahan limbah, peduli sama green economy. Backgroundnya Teh Rani itu apa sih? Saya itu sebenarnya bapak saya itu pelukis. Oh. Ibu saya guru. Jadi sejak usia 11 tahun saya sudah diajarkan oleh bapak saya membuat produk. Waktu itu produknya handicraft. Terus jualan sendiri, jualan pertama di kaki lima. Pernah tuh jualan di bis tingkat tuh di Pasar Senen. Juga pernah bareng sama kakak saya. Kakak saya namanya Rona. Dia pemahat. Saya Rani, adik saya Roni. Jadi bapak saya kalau manggil tuh gampang kan, Rona, Rani, Roni. Itu orang Sunda gitu. Kebalik-balik ya tuh. Orang Sunda nggak mau pusing pokoknya. Nah, tiga-tiga kita jualan. Tapi uniknya ketika kita jualan nih di bus bertiga, yang paling laku saya. Soalnya mungkin karena saya paling imut kali ya, perempuan. Saya yang paling laku. Jadi akhirnya di seiring berjalannya waktu, kakak saya itu sebagai yang produksinya. Saya marketing gitu. Nah, dari situ usia 16 tahun bapak saya memperkenalkan saya ke Dinas Koperasi waktu itu di Kabupaten Bandung. Itu usia berapa? Saya usia 16 tahun ya, masih kelas 2 SMA. Ikut pameran di PPE, pameran produk ekspor. Waktu itu penyelenggaranya Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Pertama kali saya dapat buyer ekspor di situ. Jadi usia 16 tahun kita udah punya transaksi ekspor. Waktu Indonesia Moneter 96-97 kita sedang tinggi-tingginya dapat order ekspor dari Amerika. Handicraft. Oke, Gitu. jadi memang basically dari kecil itu sudah ditanamkan jiwa kewirausahaannya ya, sama dipaksa dalam tanda kutip dipaksa, walaupun hasilnya jadi sangat menakjubkan. Alhamdulillah jadi seneng, jadi ada banyak inspirasi, banyak melihat, dan dari sampah itu saya bisa keliling dunia, diundang banyak negara untuk bisa sharing tentang bagaimana kita Java Halu menjalankan bisnisnya berbasis community dan green economy. Oke, ini bisnisnya berbasis community based. Bentuknya koperasi atau gimana? Jadi awalnya sebenarnya saya datangin satu-satu rumah petani, karena di Gunung Halu itu, di wilayah saya itu banyak perempuannya, dan perempuan di sana itu banyak yang nikah muda. Kemudian banyak juga penyumbang TKW terbesar juga di Bandung Barat. Sehingga kalau TKW itu kan usia 40 tahun mereka sudah harus pulang kampung, tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Itu menjadi satu masalah baru di desa. Itu yang saya ajakin untuk yuk kita sama-sama di Java Halu yang tidak punya kebun bisa mengolah kopi, yang sukanya menjemur bisa bagian menjemur, yang sukanya mensortir. Dari satu orang sekarang sudah 160 kakak. Dari satu orang sekarang udah 160 kakak yang diberdayakan sama kopi Java Halu. Tapi basically ini awalnya udah langsung berkooperasi atau gimana? Nah, awalnya itu community based dulu, kemudian di bawah Java Halu dulu sebagai UKM, karena memang butuh fondasinya. Setelah ini berjalan, brand Java Halunya orang sudah kenal, bisnisnya sudah berputar, sekarang kita sudah berkooperasi. Oh gitu, jadi ngumpulin orangnya dulu nih, udah tahu tujuannya kemana, ekosistemnya kebentuk, barulah berkooperasi. Jadi dibalik nih, kita UKM-nya dulu, kuatin dulu, semuanya sudah oke, siapa bertugas apa, kooperasi yuk, kooperasi, sehingga jalannya bisa lebih cepat. Tapi kenapa milih kooperasi Teh? Karena menurut saya kooperasi itu ada satu nafas kebersamaannya kuat ya. Jadi rasa memilikinya kuat. Dan yang perlu kita tanamkan di masyarakat itu, di community itu adalah
bagaimana rasa memilikinya ini tumbuh gitu. Jadi koperasi ini milik sama-sama. Oke, dan udah ada 160 kakak ya. Semuanya itu anggota ya, Teh? 80%-nya perempuan. 80%-nya perempuan. Hashtag ayo berkooperasi. Widih. 80% perempuan. Karena itu tadi ya, melihat keadaan sekitar yang mana perempuan kerjanya keluar, terus 40 tahun balik lagi dan nggak tahu harus gimana, makanya Teh Rani mengumpulkan, atau ada alasan lain? Ada alasan lain sebenarnya. Saya begitu banyak melihat kekerasan kepada perempuan dan anak. Jadi itu salah satu concern saya untuk bagaimana bisa menjadi bagian dari community ini untuk bisa berdiskusi, karena kebanyakan perempuan mendapatkan kekerasan itu bukan dari pihak lain, tetapi dari orang-orang lingkungan sekitarnya yang dia cintai. Salah satunya agar tidak terjadi hal seperti itu lagi, kita ajak diskusi ibu-ibunya, kita perkuat posisi ibu-ibunya untuk bisa menjadi bargaining posisi yang kuat kepada anak perempuannya kelak dan kepada suaminya. Oke, nah ini ada satu berita lagi nih, Teh Rani. Rani Mayasari memanfaatkan kelebihan perempuan untuk kopi berkelanjutan. Itu tadi kan alasannya Teh Rani kenapa memilih 80% perempuan. Tapi emang Teh Rani percaya kalau perempuan tuh bisa membuat bisnis bersama-sama ini jadi berkelanjutan? Pertama, perempuan itu memiliki sensori yang lebih daripada laki-laki. 4 kali lipat. Karena kekuatan di kopi itu adalah sensori, hidung dan lidah. Jadi kalau sedang cupping test, mata kita ditutup, perempuan itu lebih peka ini kopi apa. Jadi expert perempuan di kopi itu punya kelebihan dari sisi sensori. Karena kekuatan penguji cita rasa kopi kan ada di sensori ya. Hidung dan lidah. Itu yang pertama. Perempuan memiliki skill itu. Yang kedua, dia memiliki fokus. Ketika 8 jam, 9 jam dia bekerja, mensortir kopi, dia stay di situ. Dia nggak pergi dulu ngerokok keluar atau perlu angin segar dulu. Dia fokus di situ. Secara bisnis itu sangat bagus. Dan yang ketiga, perempuan memiliki tanggung jawab karena keibuannya ini, dia tidak memikirkan banyak hal. Dia fokus kepada tanggung jawabnya. Dan saya yakin itu yang membuat dia akan lebih cepat berhasil di dalam bisnis. Kok gue yang sedih ya? Ya, kita jadi kalau perempuan sudah fokus, dia sudah tidak melihat kiri kanan. Ya, dia akan berjalan lurus ke depan dan cepat berhasilnya. Karena Java Halu juga belum lama, baru 5 tahun ya kalau dari sisi processing. Kalau dari sisi bisnis kopinya mungkin kita dari 2009, tetapi kalau dari kebunnya itu 2014. Kita masih junior sebenarnya. Tapi karena bersama-sama dengan perempuan lain jadi bisa lebih cepat jalannya. Oke, itu tepuk tangan buat Teh Rani. Yang sudah berhasil membawa 80% perempuan-perempuan yang ada di sekitar Teh Rani itu untuk lebih produktif, dan tentunya produk-produk yang dihasilkan Teh Rani itu tuh dikenal dan narasinya di situ jadi bagus banget nggak sih Teh Rani? Jadi luar biasa ya. Saya sendiri sebetulnya tidak merancang ini sejak awal. Jadi saya ini hanya berusaha menceritakan apa yang kami alami, apa yang kami lakukan, dan apa yang kami lalui ya. Bahwa ini loh, kenapa Java Halu? Karena kita memang menanam kopinya di Gunung Halu. Kemudian kita orang Jawa Barat, sesederhana itu. Terus juga kenapa perempuan, ya di sana kita nggak bisa minta tolong banyak laki-laki, ya banyak sekitarnya perempuan, ya sudahlah yang ada dulu. Jadi dari apa yang kita lalui kita kumpulkan menjadi satu cerita yang memang kita harus sampaikan kepada orang lain. Kami bukan hanya menjual produk, kami bukan menjual kopi. Kami menjual value, apa yang kami miliki, apa yang kami lakukan, dan apa harapan kami ke depannya. Seperti itu. Marketing 5.0 ya. Bukan menjual produk, tapi menjual cerita, menjual value. Oke. Sekarang udah berapa banyak petani yang diberdayakan, Teh? Kalau untuk sebetulnya 160 kakak ini hasil seleksi alam ya. Jadi seleksi alam itu yang gabung awal misalkan banyak. Nanti yang komitmennya betul-betul itu ya paling 5-7%. Lalu nanti kita kumpulkan lagi. Jadi sebenarnya sudah lebih dari 500 orang sebetulnya. Tapi yang sudah menjadi kristalnya itu ya 160-an. Yang menjadi kristalnya itu 160-an
di Bandung Barat. Di Bandung Barat. Ada berapa kecamatan atau? 2 kecamatan, Dua sekitar kecamatan. 12 desa. Oke. Di gunung ada 2 gunung ya Ada katanya? 2 gunung, ya Gunung Halu Halu sama yang Gunung satu? Tilu. Gunung Halu dan Gunung Tilu. Tilu ya berdampingan itu. Itu yang menjadikan namanya jadi Java Halu nggak sih atau apa? Java Halu karena memang awalnya banget saya yang menanam di Gunung Halu. Oh Makanya gitu. ya sudah brandnya kita jadikan brand Java Halu Coffee. Java Halu Kopi. Udah 10 tahun ya berarti total ya kalau Total dari 10 tahun. 2014 Iya, ya. 10 tahun. Dan Teh Rani tuh dari nol waktu Dari itu. nol. Waktu itu saya bibitnya pun saya beli. Kemudian lahannya lahan perhutani. Hanya 1 hektar dan nggak ada yang bantuin karena waktu itu cara kita menanam juga berbeda, cara memanen juga berbeda. Setelah tahun ketiga baru ada yang mau bantuin sekitar 2 orang. Oke. Gitu. Titik paling berkesan atau kayak paling diingat memorable gitu bagi Teh Rani itu apa sih selama 10 tahun berjuang untuk Java Halu Untuk ini? Java Halu. Ya saat saya dan tim frustasi dan kayaknya kita udah aja deh sampai di sini ya. Itu Karena di tahun berapa? ternyata itu di tahun mungkin 2-3 tahun yang lalu ya. Dimana kita merasa apa yang kita lakukan ini kok pergerakannya tidak seperti yang kita harapkan. Salah satunya adalah bagaimana meyakinkan tim internal atau membangun tim internal yang notabene itu adalah petani grassroots yang motivasinya juga tidak sejauh kita itu ya. Sementara kita sudah all out waktu, pengetahuan, investasi di situ semua. Terus apa yang dilakukan Teh Rani waktu itu? Yang dilakukan ya ternyata harus sering diskusi dengan senior yang lebih dulu yang ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Pernah ingin ya sudahlah namanya di ngurusin orang ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan. Di hulu itu ternyata begitu berat. Tantangannya luar biasa, apalagi saya perempuan. Berhadapan dengan banyak tantangan yang lebih berat dengan laki-laki, dengan ada istilah ya kalau di kopi itu ada istilah kadal, ada istilah bandar, ada istilah pengepul. Itu harus dihadapi satu-satu di lapangan gitu. Turning point-nya apa akhirnya bisa kayak bangkit lagi gitu? Oh, yang dilihat itu keluarga. Keluarga? Iya, karena kita bertanggung jawab balik lagi ke anak sama keluarga ya. Oke. Kita sudah memulai, kita tidak bisa berhenti di pertengahan jalan. Dan bukan harus cuma sampai Teh akhir. Rani aja yang Iya. dipikirkan, tapi keluarga-keluarga 160 Keluarga-keluarga yang kakak lain. itu ya. Betul. Oke, itu yang menjadi semangat Teh Rani sampai hari ini Coffee Java Halu masih ada dan bahkan kemarin aku dengar habis dapat pasar di Jepang ya. Iya, di Jepang kemarin alhamdulillah beberapa minggu yang lalu saya ke Jepang tidak ikut pameran, hanya ikut meeting saja. Insya Allah tahun depan ada buyer dari Belanda yang memang akan membeli kopi kita sebanyak 1 kontainer. Wih, tepuk tangan buat Teh Rani dapat pasar baru. Ya itu kalau cerita itu kalau berita itu disampaikan ke petani Teteh bisa melihat bagaimana wajah-wajah mereka itu membahagiakan sekali. Itu keberhasilan dan bayaran termahal bagi saya. Priceless banget ya. Benar, melihat mereka kayaknya tahun depan semua panennya itu bisa habis dibeli oleh kita gitu. Jadi panen itu kan dari mulai Februari sampai Juli sampai Agustus. Selesai panen, nah akhir-akhir bulan seperti ini saya tuh cari pembeli. Kalau ada ongkos ya keluar negeri kan gitu ya. Kalau nggak ada ongkos ya carilah kegiatan yang di dalam negeri kita cari. Nanti ada dapat berita calon pembeli kita sampaikan. Kita ada setiap Jumat itu ada ngaliwet bareng. Jadi ngaliwet bareng petani kita sampaikan, Mang, Bi nih tahun depan nih rencana kita ada yang mau beli ini segini. Nanti dihitung kira-kira ini berapa banyak dari petani ini berapa banyak. Nanti kita kalkulasi. Nanti kita udah bagi tugas nanti siapa yang mengerjakan kayak gitu. Itu yang kita lakukan. Nanti tunggu lagi bulan Februari kita mulai panen lagi, ada dana duluan kita bayar kan gitu. Itu tadi kita sempat bahas di sebelum podcast ini ya, kita ngobrol gimana sih Teh kok bisnis tuh muter terus uangnya. Tapi Teh Rani jawabannya ternyata bisnis itu bukan cuman profit, tapi ada hal lain. Iya betul. Jadi kalau namanya entrepreneur itu nggak pernah ada uang diem ya, pasti berputar. Dan kita juga tidak pernah berhenti untuk terus memutar otak dan aktivitas agar roda bisnis kita tetap berjalan. Karena kalau kita tidak berjalan ya jatuh. Kalau tidak berjalan jatuh. Nggak bisa stuck.
Nggak bisa. Kita harus bergerak terus. Kalau kita tidak bergerak ya kita berhenti, jatuh. Oke. Agar tidak jatuh ya jangan berhenti. Apapun kondisi kita sekarang, bergerak aja. Ke depan mau apa lagi, Teh? Biar tetap jalan nih. Harapan saya, life goal saya adalah saya bisa tetap hidup di desa. Kemudian kita bisa hidup dari apa yang dihasilkan dari tanah. Lebih menyehatkan lagi tanah kita. Mengurangi ketergantungan kepada hal-hal yang memang sesuatu yang tidak tumbuh dari tanah. Karena sebenarnya kita pernah melihat contoh masa lalu, orang tua kita masa lalu juga tidak begitu tergantung dengan supermarket, tapi kita bisa hidup, bisa tumbuh, bisa cerdas, bisa kreatif. Saya ini generasi tahun 79-an yang menurut saya generasi sangat beruntung ya. Karena di situ kita dididik dengan keras, penuh kreativitas dan tanggung jawab. Oke. Jadi saya ingin menciptakan generasi anak-anak saya selanjutnya seperti itu. Setidaknya di situ Teh Rani itu berkontribusi untuk selalu merawat tanah supaya tanah ini bisa terus dipakai gitu ya, Betul. Teh. Jadi kalau Teteh nanti main ke Gunung Halu, saya mendesain tanah kita itu ada pohon kopi, tapi ada tanaman-tanaman yang memang dimakan oleh kita sehari-hari. Kalau orang Sunda suka nyambel tuh, berarti udah pasti ada cengek, tomat, bawang, lalap, udah gitu aja kita udah bisa hidup. Katanya kalau orang Sunda tuh makanya memang yang penting ada rumput udah bisa. Iya, rumput sama sambal udah. Yang ijo-ijo. Oh dia nggak terima Teh orang Sunda Teh dia Teh. Gitu. Jadi mau kita bicara krisis ekonomi, mau kita bicara naik turunnya bisnis, ya kehidupan fondasi di rumah itu tidak akan, gizi di rumah juga masih tetap akan terpenuhi. Ketika kita kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi, kekhawatiran seorang ibu, seorang perempuan itu sudah sirna lebih dari 50%, sehingga kita bisa lebih produktif dan kreatif ke depannya. Oke. Jadi makan dari apa yang kita tanam sendiri. Betul. Seperti itu ya Teh. Betul. Teh, karena kita lagi di insting, di inspirasi penting, boleh nggak sih Teteh nih sebagai entrepreneur, sociopreneur atau apalah itu yang peduli dengan perempuan, peduli dengan lingkungan, boleh nggak kasih pesan inspiratif ke besti-besti UMKM kita nih, mungkin mereka yang sekarang tuh lagi galau mau naikin bisnisnya, mau naik kelas tapi bingung harus seperti apa, ada nggak pesan inspiratif dari Teteh? Kalau saya sendiri, saya berusaha memaksa diri untuk menjadikan bisnis kecil ini menjadi sesuatu yang rasional bagi banyak pihak, terutama tim kita sendiri. Sehingga keberadaan kita tetap dibutuhkan oleh minimal lingkungan kita sendiri. Salah satunya adalah bukan hanya menciptakan produk, tapi value dan apa kekurangan kita atau apa kendala kita angkat menjadi kelebihan kita sendiri. Salah satunya dengan mengelola sampah. Awalnya tidak target kepada green economy, tetapi ternyata dengan kepedulian itu kita menjadi value tambahan untuk perusahaan kita. Oke, jadi bukan cuman melihat pada profitable, tapi ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan dan bisa diceritakan ke audiens, ke calon pembeli gitu ya Teh, sehingga itu jadi nilai plus buat bisnis kita seperti itu ya Teh ya. Oke, beri tepuk tangan buat Teh Rani. Teh Rani, thank you banget ya udah mau ngobrol sama saya di sini hari ini. Semoga Java Halu tetap bisa menginspirasi, bisnisnya bisa lebih berkembang dan lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang diberdayakan oleh Teh Rani. Amin. Ada satu lagi nih. Oh, ada satu lagi dari Teh Rani. Apa? Jadi kita ini perempuan hidup di desa, bisnis rezeki kota, bisnis mendunia. Wih. Coba bisa diulangi? Perempuan hidup di desa. Rezeki kota. Bisnis mendunia. Bisnis mendunia.
Jadi jangan patah semangat ya, Jangan patah walaupun semangat. perempuan-perempuan yang tinggal di desa bukan berarti mereka akan stuck di situ. Tidak dong. Tapi bahkan kayak Teh Rani ini bisa mendunia. Betul. Gadis Wih. Gunung Halu kan baru kemarin dari Jepang Gadis- mendunia. Gadis Gunung Halu. Oke, thank you banget ya Ya, Teh Rani untuk sama-sama. inspirasinya hari ini. Semoga kita bisa ngobrol lagi di kesempatan yang lain. Thank you Teh Terima kasih. Rani. Dan untuk bestie-bestie sekalian, semuanya jangan lupa untuk terus nonton Insting, Inspirasi Penting di kanal YouTube Kemenkop UKM, dan jangan lupa untuk terus like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye bestie.